perdana dengan kami di acara Layar Kreatif Anak di Cafe. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayu Permatasari. Nama saya Jago Fortuno Hidayat. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita mau membahas tentang keindahan dan kekayaan batik di Indonesia. Wah, berarti kita mau mengulik lebih dalam lagi tentang batik ya? Nah, iya benar. Untuk itu, kami kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bu Arum, guru yang mengajar ekstra batik di SMK Pemuda 1 Kesamben. Silakan Bu Arum, masuk Bu. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kira-kira hari ini sibuk apa aja, Bu? Hari ini tadi saya dari perpustakaan. Bu Arum, bisa Ya. ceritakan sedikit bagaimana Ibu bisa mulai terlibat dalam pengajaran batik? Sebelumnya, dulu itu saya tidak mengenal apa itu batik, sama sekali tidak mengenal. Terus saat saya kelas 2 SMK ya, saya sama Bu Agus disuruh ikut lomba. Dan saya itu, apa sih lomba batik? Batik itu apa sih? Nggak tahu sama sekali. Akhirnya sama Bu Agus itu, saya tetap disuruh ikut lomba batik di tingkat kabupaten ya dulu. Pada tahun 2018. Terus mulai dari situ awal mula saya belajar membatik. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Bisa Ibu jelaskan apa saja teknik yang diajarkan dalam batik, Bu? Kalau teknik dalam membatik itu ada beberapa teknik ya. Ada teknik batik tulis, ada batik cap, ada batik printing, ada batik shibori dan lain sebagainya. Ibu selama ini sudah mengajar apa saja Bu di sekolah? Kalau saya di SMK Pemuda 1 Samben, tepatnya itu saya sudah mengajarkan batik tulis, batik cap, terus sama batik ciprat, masih itu saja. Sebenarnya masih ada banyak ya membatik atau teknik-teknik membatik, tapi saya mengajarkan itu pada saat di SMK Pemuda 1 Samben. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Untuk kalau tekniknya itu apa saja Bu yang Ibu ajarkan kepada anak-anak? Kalau untuk tekniknya, saya biasanya mengajarkan kepada anak-anak untuk membatik tulis, membatik cap, itu dengan cara kalau batik tulis, canting diisi dengan malam yang sudah dipanaskan, lalu digoreskan ke kainnya. Seperti itu. Kalau batik cap sendiri, kita mempunyai kayak sejenis cap-capan. Terus habis itu dikasih malam sedikit, habis itu dicap ke atas kain putih gitu, seperti itu. Nah, menurut Ibu pemula seperti kita nih cocoknya teknik apa aja, Bu, yang mudah gitu? Kalau yang paling mudah itu sebenarnya ada batik cap. Karena apa sih? Kalau batik cap itu kita tinggal ngecap-ngecap aja, terus tinggal menyesuaikan tempat yang mau kita kasih logo tersebut atau motif tersebut. Batik tulis itu kita memiliki teknik kesulitan atau tingkat kesulitan yang sangat tinggi ya. Jadi kita kan harus benar-benar sabar menggoreskan malam itu ya, menggunakan canting. Jadi kalau menurut saya lebih mudah itu membuat batik cap, seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira apa aja tantangan terbesar yang Ibu selama ini hadapi mengajar di SMK ini, Bu? Kalau kendala-kendala ya yang saya hadapi selama ini tuh kadang anak-anak itu merasa apa sih batik, terus kuno banget gitu ya, bosan. Terus selain itu mungkin anak-anak kurang sabar dan telaten ya. Jadi awal-awalnya saja pengen belajar, tapi dia merasa wah nggak iso lah, angel lah gitu biasanya. Itulah salah satu kendala yang saya hadapi. Ada pesan khusus Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada penonton? Mungkin kita kan sebagai generasi penerus bangsa ya, selain itu kita juga harus melestarikan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya batik. Batik itu budaya yang paling luar biasa yang kita warisi dari leluhur kita atau nenek moyang kita. Jadi batik ya, terutama masnya dan mbaknya ini sangat saya harapkan untuk melestarikan batik di Indonesia.
Terima kasih banyak ya Bu Arum sudah hadir di acara kami. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita mulai kuis. Saya serahkan kepada Agis dan Zahra. Ya, terima kasih untuk Digo dan Melisa. Di sini saya mengambil alih untuk mempertanyakan kuis untuk Bu Arum. Perkenalkan, sebelumnya saya Agis Naputra. Dan saya Zahra Astarina. Oke, kita mulai kali ini kuis pertanyaan pertama. 1. Asal asli Bu Arum di mana sih? Saya dulu lahir di Malang, ikut dengan ibu saya. Terus saya agak besar ikut keluarga bapak saya di Blitar. Tepatnya itu RT 1 RW 3 Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Saat Ibu bosan, hal random apa sih yang Ibu lakukan? Mungkin kalau saya bosan, biasanya saya membuat desain batik, terus saya biasanya menggambar, saya biasanya melihat YouTube tentang cara-cara membatik, saya juga biasanya memasak di rumah, seperti itu mungkin kalau saya bosan ya. Kalau liburan biasanya tempat yang paling sering didatangi di mana, Bu? Kalau untuk saat ini kan saya kuliah juga, terus saya juga kerja, saya juga punya anak. Jadi ketika liburan saya lebih memilih menghabiskan waktu bersama anak saya di rumah. Dulu awal kenal batik dari usia berapa? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, saya mulai membatik itu kelas 2 SMK, sekitar umur 18 tahun. Nah itu saya mulai menggeluti batik sampai saat ini, kurang lebih sekitar 5-6 tahun saya membatik. Apa sih perbedaan antara batik tulis dan batik cap? Jadi kalau untuk perbedaannya antara batik tulis dan batik cap itu yang pertama mungkin dari caranya menggambar di atas kain itu ya, itu yang batik tulis kita menggoreskan malah menggunakan canting, sedangkan batik cap kita mengecap dengan cap-capan. Itu salah satu yang pertama. Yang perbedaan kedua yaitu kalau batik tulis cenderung gambarnya itu gara-gara menggunakan tangan mungkin ada agak jelembret-jelembretnya ya, sedangkan kalau batik cap dia lebih rapi karena menggunakan cap-capan itu tadi. Seperti itu. Apa teknik yang paling mudah dalam membatik? Kalau teknik yang paling mudah dalam membatik itu ada beberapa ya. Kalau yang pertama tadi kan ada batik tulis, batik cap, ada batik shibori, ada batik ekoprint dan lain sebagainya. Kalau menurut saya yang paling mudah untuk dipelajari adalah teknik membuat batik cap. Karena apa? Kita tinggal belajar untuk memposisikan cap-capannya itu atau logo yang berdesain itu ke dalam di atas kain. Hanya tinggal itu saja, tinggal mengepaskan seperti itu. Oke, sekian dari kami. Saya serahkan kembali kepada Digo dan Melisa. Terima kasih Agis dan Zahra telah membacakan kuis tadi. Kayak saya ambil alih lagi. Dan terima kasih juga buat Bu Arum sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami. Iya, sama-sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.